Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinan mingguan ngaji Salam Taufik. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan fiddin wa dunya wal akhirah dari musannif kitab Salam Taufik itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan ngaji bareng atau tentang pembahasan masalah wa min syurutis sholati. Kita masih fokus tentang masalah syarat-syarat sholat, ya, syarat-syarat sholat. Pada kesempatan beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan perbedaan antara syarat dan rukun. Saat ini kita masih fokus pada syarat-syarat sholat. Wa min syurutis sholati at-taharatu minal hadasi al-akbar. Sebagian atau salah satu dari syarat sholat yaitu suci dari hadas besar. Wa huwa al-ghuslu. Hadas besar ini harus kita lakukan untuk mensucikannya dalam bentuk mandi. Jadi saat kita mengalami hadas besar, cara mensucikannya harus mandi. Dan ini tentunya dengan air. Nah, sekarang andai kata kok sedang mengalami kekeringan, tidak ada air. Suatu saat, suatu waktu di daerah yang sedang kita tempati mengalami kekeringan air. Pada waktu itu kita sedang junub atau istilahnya kewajiban untuk mandi besar atau ya ghusl akbar, ya hadasil akbar, hadas besar. Maka cara mensucikannya apakah kita harus berguling-guling di debu, di pasir atau di tanah sebagai wujud mandi, atau tubuh kita disiram dengan debu yang sudah kita kumpulkan? Tidak seperti itu. Jadi saat kita kok sedang mengalami hadas besar, kok pada waktu itu terjadi kekeringan, maka cara untuk mensucikannya dari hadas besar itu cukup dengan tayamum, ya. Cukup dengan tayamum. Niatnya bagaimana? Niatnya sama seperti tayamum pada umumnya. Nama itu tayamum listibahatis sholati fardhan lillahi. Karena mandi besar pun ketika, makanya kalimatnya listibahat sholat, ya, untuk bisa kita bolehkan melakukan sholat seperti itu. Kok niatnya tidak nawaitu tayammuma li raf'il hadasil akbari? Karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas besar secara hakikatnya, ya. Yang bisa menghilangkan hadas besar itu hanya menggunakan air atau mandi. Karena posisi kita darurat, tidak ada air, maka kita cukup tayamum. Maka kalimatnya listibahati sholati, jangan lupa fardhon. Jadi nggak perlu kita guling-guling di pasir atau guling-guling di tanah, atau kita ngumpulin debu, kemudian debu yang sudah terkumpul kita siramkan ke tubuh kita. Tidak perlu seperti itu, ya. Kita simpel saja. Nggak, yang namanya Islam itu la darara wa la dirara fil Islam. Tidak ada sesuatu yang sulit dan tidak ada yang menyulitkan dalam masalah ajaran agama Islam. Tapi tidak serta merta kita menganggap itu suatu hal yang mudah. Kalau ada unsur takfif itu menganggap ringan, atau tashil itu menganggap mudah. Nanti kita kembali ke pembahasan awal terkait dengan ilmu tauhid tentunya. Kalau sudah masuk ke ilmu tauhid, udah unsur takfif, tashil, atau yang tadinya haram menjadi halal atau halal menjadi haram, maka konsepnya kalau dalam Salam Taufik dia berubah menjadi kufran. Na'udzubillah min dzalik. Walladzi yujibuhu khamsatu asya'a. Ada berapa hal yang mewajibkan kita untuk mandi sehingga kita mengalami yang namanya hadas besar atau hadas besar, ya, wajib mandi. Ada beberapa hal. Yang pertama khurujul mani. Ada 5 hal. Yang pertama itu keluar mani.
entah keluarnya sengaja atau tidak sengaja, ya. Kalau keluarnya sengaja boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Kalau keluar dengan cara sendiri itu haram, tidak boleh. Jangan menganggap wah dari pendapat ini. Saya tidak akan bahas masalah itu. Tapi yang jelas dari afsahil ulama, aqwal ulama, qaulil ulama, itu tidak boleh, haram. Untuk ketika keluar dengan dirinya sendiri, dalam arti bahasa kita, dalam bahasa dunia medis, mata istilah masturbasi atau onani itu haram, nggak boleh. Ketika itu maka wajib mandi, entah keluar dengan sendiri atau keluarnya itu tidak sendiri. Keluarnya itu mungkin karena sebab melihat sesuatu yang memberikan efek, ada penggairahan, kemudian langsung keluar. Seperti halnya mungkin ya ada cowok kalau melihat pantat sapi kok langsung keluar, itu istilahnya langsung wajib mandi, langsung wajib. Kalau keluar seperti itu tanpa sengaja, ya itu nggak apa-apa, itu bonus. Bonus. Kok kita tidur, bangun tidur kok mimpi basah, itu bonus seperti itu. Keluar mani seperti itu harus wajib mandi. Selanjutnya wal jima', yang kedua yang menyebabkan dia itu wajib mandi itu jima'. Jima' di sini dalam bahasa kita ya ada hubungan intim antara laki-laki perempuan, entah lewat jalan belakang atau jalan depan, ya. Jalan belakang bagaimana? Kalau jalan belakang suami istri itu tetap haram, apalagi yang bukan sama istri, ya. Ketika suami istri nikah, ada laki-laki perempuan nikah, dia punya istilah punya hak masing-masing untuk masalah jamaah atau istilahnya jima'. Tapi kalau lewat belakang, lewat dubur, itu haram. Dosanya itu ya sama seperti halnya dosa yang dilakukan sama kaumnya Nabi Lut, itu haram, nggak boleh kalau lewat belakang. Jangan serta-merta wah sudah dibojone iki lewat ngarep, lewat buri, nggak boleh. Tetap ada aturan secara syariatnya, ya. Jangankan aturan secara syariat, bahkan tatkala Anda menganggap suatu hal yang bebas, seperti halnya diskotik itu menganggap mungkin wah bebas, itulah kita bisa joget, bisa nari sana sini sama laki-laki perempuan campur jadi satu di situ. Tetap ada aturan di situ. Dalam hal kemaksiatan pun itu ada aturannya. Andai kata kok tidak minimal kita melanggar aturan di situ, maka kita akan diusir dari situ atau kita akan mendapatkan sanksi. Dalam hal kemaksiatan pun ada aturannya. Makanya jangan merasa ketika kebebasan itu bebas dari aturan, tidak. Yang namanya bebas pasti ada aturannya. Semua di dunia ini itu ada aturan. Ketika kita tidak mau diatur, maka matilah, jangan jadi hidup. Kita meninggal saja kalau tidak mau diatur. Mayat saja yang meninggal juga diatur, harus dimandikan, dikafani. Nah sekarang maaf, saya mau bertanya, andai kata ada mayat dari selama hidupnya mayat itu tidak mau diatur, kemudian pas meninggal mayat itu nggak mau istilahnya nggak usah kita urus, mayat itu nggak usah kita urus, dalam artian ya biarin, mau busuk, mau dimakan ular, mau dimakan anjing dan lainnya, bebas, kita nggak urus. Kira-kira ahli warisnya terima atau tidak? Tentu saja nggak terima. Mayat saja diatur, untuk apa? Ketika di kuburan dihadapkan ke kiblat, seperti itu, mayat saja diatur. Jadi seperti itu, ya. Kita jangan pernah menganggap yang namanya kebebasan bebas dari aturan, tidak. Hidup di dunia ini baik atau buruk ada aturannya.
Ketika sudah ada aturan, kita akan milih apa? Milih baik atau milih buruk? Tentu saja kita harus milih yang baik. Milih buruk juga diatur, milih baik diatur, ya pilihlah yang baik. Seperti itu. Ini tadi sedikit masalah melebar tentang masalah jima, aturan dan lainnya. Yang jelas, hal kedua yang mewajibkan dia itu mandi atau mengalami hadas besar yaitu jima. Selanjutnya wal haidu. Hal yang ketiga itu haid. Haid itu khusus pada perempuan, nggak ada laki-laki haid. Ya, nggak ada laki-laki haid. Kalau ada laki-laki haid, ya berarti itu bukan laki-laki, perempuan. Kok ada wanita atau perempuan kok nggak haid? Berarti itu bukan wanita, itu berarti laki-laki, seperti itu. Ya, haid. Haid itu apa? Haid itu darah yang keluar khusus dari perempuan. Biasanya itu 15 hari maksimal, rata-rata kan 7 hari keluarnya ada yang terus menerus, ada yang putus-putus. Itu saya nggak bisa menjelaskan secara detail, mungkin ada bab khusus andai kata diizinkan, atau mungkin suatu kesempatan lain waktu saya akan bahas khusus tentang masalah haid itu sendiri ya, cara perhitungannya, cara ini. Kalau lupa itu bagaimana, itu kalau sudah lupa itu repot, apalagi sudah dicampur dengan darah istihadah, Masya Allah, itu lebih repot lagi ya. Harusnya perempuan yang lebih ahli, tapi kadang-kadang kok yang mencetuskan hukum masalah haid kok laki-laki. Itu kadang heran. Masalah hukum haid, menjelaskan hukum haid di kitab-kitab itu kebanyakan para ulama-ulama laki-laki semua. Yang perempuan-perempuan kok nggak ada yang menjelaskan, itu saya kadang heran sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin laki-laki suka meneliti. Suka istilahnya penasaran dan ingin mengetahui. Mungkin kalau perempuan mungkin lah sudah biasa kayak gini, jadi wallahu alam ya. Selanjutnya nifas, nifas. Hal yang mewajibkan mandi yang keempat adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikitnya nifas itu satu tetes, satu sekecerotan, satu tetes. Sedang-sedangnya nifas itu 40 hari. Paling banyak itu wan nifas li'annahu damu haidin mujtamain wal wiladah. Ya, jadi seperti itu. Nifas itu darah haid yang terkumpul. Jadi biasanya kalau orang hamil itu tidak haid, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang hamil yang haid. Secara umum orang hamil itu tidak haid. Nah, darah haidnya itu terkumpul jadi satu. Setelah lahir barulah keluar, itu namanya darah nifas. Jadi darah nifas itu darah haid yang terkumpul, seperti itu. Jadi rata-rata 40 hari kalau nifas itu. Selanjutnya wal wiladatu, sebab dia melahirkan. Melahirkan itu ngapunten, wa awliqa'u alaqatan aw mudghatan walau bila balalin fil asah ya. wal wiladah sebab melahirkan. Ketika ada perempuan melahirkan, yang namanya yang melahirkan kan perempuan, enggak mungkin laki-laki melahirkan ya. Laki-laki enggak mungkin melahirkan, perempuan yang melahirkan, maka dia wajib mandi. Jadi setelah melahirkan dia mandi, andai kata nifasnya hanya satu tetes, sekecerotan. Tapi kok setelah mandi itu mandi besar, kemudian nifas lagi, selama itu mandi. Jadi berbanggalah wanita itu suka mandi. Andai kata kok nggak mandi, bayangkan. Untung hukumnya itu diarahkan supaya mandi. Andai kata hukumnya ketika nifas jangan mandi gitu ya, ini repot ini, kasihan laki-lakinya 40 hari nggak mandi. Bayangkan, Masya Allah, wanginya seperti apa gitu kan. Ini Rahman Rahimnya hukum Allah ya. Jadi jangan merasa berat, wah mandi lagi loh. Untung mandi, Allah memberikan hukum mandi, hukum syariat mandi saat nifas, saat wiladah. Andai kata kok hukumnya kok tidak boleh mandi gitu ya. Bayangkan lah. Seperti itu. Jadi ada 5 hal, yaitu keluar mani, jima, haid, nifas, dan melahirkan atau wiladah. Wa furudul ghusli isnani. Selanjutnya fardunya mandi itu ada 2.
Apakah ini untuk semua mandi? Tidak. Ini khusus untuk mandi wajib, istilahnya mandi junub atau mandi akbar, mandi besar, sebab memiliki hadas besar. Ada dua kefarduan, yaitu niyatu raf'il hadasil akbar wa nahwuha wa ta'mimu jami'il badani basyaran wa sya'ran wa ikasufa. Yang pertama, niat menghilangkan hadas besar atau sesamanya dan sesamanya. Niatnya kan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari, kemudian fardhan lillahi ta'ala. Karena ini kan suatu kefarduan, makanya fardhan, kewajiban. Fardhan, bukan apa namanya itu sunatan, tapi fardhan. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi. Jangan lupa, jangan balik. Nawaitul husla li raf'il hadasil asghari. Ya, repot lagi. Malah niatnya balik lagi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari. Ya enggak boleh. Wudu ya asghar. Kalau mandi itu besar. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, fardu yang kedua, harus meratakan air wa ta'limi jami'il badan, ke seluruh badan. Dari kulit manapun dan rambut manapun, entah rambutnya tebal atau tidak. Walaupun tebal rambutnya harus tetap dibasuh, ya, harus tetap dibasuh walaupun rambutnya tebal. Tidak boleh rambutnya kandel, nggak usah lah. Yang penting keton ngarepane tok, mungkin punya jenggot besar, apa jenggotnya bewoknya tebal, jenggotnya panjang, ya harus tetap dibasuh. Ya, seperti itu. Jadi itu dua kefarduan. Yang pertama harus niat mandi besar atau niat menghilangkan hadas besar, ya, niat menghilangkan hadas besar. Yang kedua harus meratakan air ke seluruh badan. Bagaimana kalau pada anggota-anggota yang tersimpan, seperti halnya mulut, lubang hidung, apakah wajib dibasuh? Tidak. Yang wajib dibasuh itu saat kita terlihat secara zahir. Maksudnya apa? Saat kita melihat di kaca cermin, kita melihat, ya udah, itu yang wajib dibasuh. Kuping gini ya wajib dibasuh, kuping. Tapi dalamnya kuping tidak. Terus maaf, bagian ketika kita mendep lagi nongkrong, khusus perempuan itu farjinya itu ada bagian farji yang akan terbuka saat dia sedang nongkrong. Ya. Maka bagian itu wajib dibasuh pulang. Jadi khusus perempuan saat mandi besar itu, saat dia mau mandi besar, dia nongkrong, kemudian siramlah dengan air. Niat menghilangkan hadas besar atau niat mandinya itu saat kapan? Ya tentu saja saat kita menyentuh air, anggota tubuh kita menyentuh air. Tidak harus seluruhnya. Contoh, yang namanya mualah itu sunnah. Yang namanya mualah itu sunnah. Seperti halnya wudu, mualah terus menerus itu sunnah. Dalam hal mandi pun mualah itu sunnah. Contoh, saat ada seorang suami istri kemudian berhubungan, setelah itu pas malam-malam, ya, pas malam-malam, setelah itu dia ingin mandi, oh ternyata dingin sekali, hawanya dingin, airnya pun dingin sekali. Kalau seperti itu bagaimana? Maka dia itu cukup meletakkan anggota tubuhnya di air sambil niat. Oke, jadi seperti itu. Tatkala kok malam-malam kita kok mengalami hadas besar, kita mau mandi kok agak kedinginan, maka cukup kita menyiramkan air pada salah satu anggota tubuh kita. Mungkin dengan keran, kemudian kita cuci tangan di situ sambil kita niatkan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi. Setelah itu cukup. Tinggal nanti pas sebelum subuh kita mandi dan meratakan ke seluruh anggota tubuh kita, sampai anggota kulit, sampai kulit kita dan juga rambut-rambut kita, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal.
Mungkin seperti itu dari saya. Ada kata yang perlu ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya atau menghubungi channel Itikiwir Production. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak keterangan yang kurang tepat, silahkan kalau ada kritik saran sampaikan ke saya juga atau ke Itikiwir Production. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.